Assalamualaikum. Nah, jadi pada kesempatan hari ini teman-teman, kita akan membahas tentang apa itu algoritma DFS yang menggunakan struktur data tree serta source code-nya. Sebelum memulai algoritmanya, teman-teman harus tahu dulu bahwa pencarian DFS ini secara mendalam baik itu pada struktur data tree maupun struktur data graph. Nah, jadi DFS ini disebut juga pencarian secara mendalam. Nah, jika masih bingung, langsung saja kita akan masuk pada algoritmanya. Nah, jadi ini adalah struktur data tree. Disebut data tree karena struktur ini membentuk bercabang seperti pohon. Kemudian di sini terdapat stack status. Nah, jadi stack status ini berfungsi sebagai status berjalannya pencarian secara DFS pada struktur ini. Jadi pencariannya secara stack atau disebut juga data tumpukan, yang dimana data pertama akan terakhir keluar dan data terakhir akan pertama keluar. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah output. Jadi output di sini berfungsi sebagai pengeluaran huruf pada struktur ini yang sudah kita kunjungi. Oke, langsung saja kita mulai tahapannya. Jadi seperti pengertian DFS, yaitu pencarian secara mendalam. Kita memulai dari huruf A dan kita mau mencari huruf F. Nah, pada huruf A muncul di stack status karena kita akan memulai pencarian pada huruf A. Setelah kita berada di huruf A, selanjutnya kita menandai huruf A karena pencarian sudah berada pada huruf A ini. Dan apabila sudah menandai huruf tersebut, maka pada output mengeluarkan huruf yang sudah kita tandai. Selanjutnya, apakah huruf A itu huruf yang kita cari? Jawabannya bukan, karena huruf yang kita cari adalah huruf F. Maka dari itu dilanjutkan pertanyaan yang kedua, yaitu apakah huruf A mempunyai turunan? Jawabannya iya, yakni turunannya adalah huruf B. Kenapa tidak disebut dengan huruf S? Kan huruf S turunan dari huruf A. Nah, sekali lagi teman-teman, ingat pengertian dari DFS. Nah, jadi DFS ini mencari secara mendalam. Nah, pada huruf B, kita akan mencari secara mendalam. Oke, kita lanjut. Jadi, turunan dari huruf A yaitu huruf B. Nah, huruf B muncul pada stack status yang akan kita kunjungi. Selanjutnya, sesuai pada stack status, huruf yang paling atas adalah huruf B. Maka kita turun ke huruf B, kemudian ditandai karena sudah dikunjungi. Dan huruf B ditampilkan atau dimasukkan pada output. Dan kemudian, apakah huruf B adalah huruf yang kita cari? Jawabannya bukan, karena huruf yang kita cari adalah huruf F. Dan kemudian muncul lagi pertanyaan, apakah huruf B mempunyai turunan? Jawabannya tidak. Maka pada stack status, huruf B akan dikeluarkan. Nah, maka dari itu pencarian dari huruf B akan kembali ke huruf A. Dan pada huruf A muncul lagi pertanyaan, apakah huruf A mempunyai keturunan selain dari B? Jawabannya iya. Keturunan dari selain B adalah S. Maka S akan muncul pada stack status. Selanjutnya, sesuai pada stack status, huruf yang paling atas adalah huruf S. Kemudian pencarian dilakukan pada huruf S, kemudian kita tandai dan dimasukkan ke output. Selanjutnya muncul lagi pertanyaan, apakah huruf S yang kita cari? Jawabannya bukan. Selanjutnya muncul lagi pertanyaan yang kedua, yaitu apakah huruf S mempunyai turunan? Jawabannya iya. Turunannya adalah huruf C. Nah, maka dari itu huruf C akan masuk di stack status. Kemudian sesuai di stack status, huruf yang paling atas adalah huruf C. Kemudian pencarian dilakukan pada huruf C. Selanjutnya kita tandai dan beri output atau dimasukkan ke dalam output. Setelah itu muncul lagi pertanyaan, apakah huruf C yang kita cari? Jawabannya bukan. Selanjutnya muncul lagi pertanyaan yang kedua, apakah huruf C mempunyai turunan? Jawabannya iya. Turunannya adalah huruf D. Nah, maka dari itu huruf D akan dimasukkan pada stack status lagi. Kemudian sesuai di stack status, huruf yang paling atas adalah huruf D. Kemudian pencarian dilakukan pada huruf D. Selanjutnya kita tandai dan beri output atau dimasukkan ke dalam output.
Setelah itu, muncul lagi pertanyaan, apakah huruf D yang kita cari? Jawabannya bukan. Selanjutnya, muncul lagi pertanyaan yang kedua, apakah huruf D mempunyai turunan? Jawabannya tidak. Maka dari itu huruf D dikeluarkan pada stek status. Nah, pada stek status, huruf yang paling atas adalah huruf C. Kemudian pencarian dilakukan pada huruf C. Selanjutnya muncul lagi pertanyaan, apakah huruf C mempunyai turunan selain dari D? Jawabannya iya, karena turunannya adalah huruf E, maka E akan muncul di stek status. Kemudian sesuai pada stek status, huruf yang paling atas lagi adalah huruf E. Kemudian pencarian dilakukan pada huruf E, selanjutnya kita tandai dan dimasukkan ke dalam output. Setelah itu muncul lagi pertanyaan, apakah huruf E yang kita cari? Jawabannya bukan. Kemudian muncul lagi pertanyaan yang kedua, apakah huruf E mempunyai turunan? Jawabannya iya, turunannya adalah huruf H. Nah, maka dari itu huruf H akan dimasukkan pada stek status. Kemudian sesuai pada stek status, huruf yang paling atas adalah huruf H. Kemudian pencarian dilakukan pada huruf H, selanjutnya kita tandai dan dimasukkan ke dalam output. Setelah itu muncul lagi pertanyaan, apakah huruf H yang kita cari? Jawabannya bukan, karena huruf yang kita cari adalah huruf F. Selanjutnya muncul lagi pertanyaan yang kedua, apakah huruf H mempunyai turunan? Jawabannya iya, turunannya adalah huruf G. Nah, maka dari itu huruf G akan masuk pada stek status. Kemudian pada stek status lagi, huruf yang paling atas adalah huruf G. Kemudian pencarian dilakukan pada huruf G, dan kita tandai lagi dan dimasukkan ke dalam output karena sudah kita kunjungi. Nah, setelah itu muncul lagi pertanyaan, apakah huruf G yang kita cari? Jawabannya bukan. Ingat sekali lagi, huruf yang kita cari adalah huruf F. Selanjutnya muncul lagi pertanyaan yang kedua, apakah huruf G mempunyai turunan? Jawabannya iya, turunannya adalah S. Nah, maka dari itu huruf S tidak akan dilakukan pencarian lagi karena sudah kita kunjungi sebelumnya. Kemudian muncul lagi pertanyaan, apakah huruf G mempunyai turunan selain dari S? Jawabannya iya, turunannya adalah huruf F. Maka F akan muncul pada stek status. Selanjutnya pada stek status, huruf yang paling atas adalah huruf F. Kemudian pencarian dilakukan pada huruf F. Selanjutnya kita tandai dan beri output atau dimasukkan ke dalam output. Setelah itu muncul lagi pertanyaan, apakah huruf F yang kita cari? Jawabannya iya. Maka dari itu pencarian tidak dilakukan lagi karena pencarian huruf F sudah ditemukan. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada codingannya. Nah, jadi ini codingan yang sesuai algoritma yang saya buat sebelumnya. Jadi pada codingan ini ada label dari Vectrex. Nah, saya menggunakan label ini sesuai pada algoritma yang kita buat sebelumnya. Dan di bawah ini merupakan matriks yang berarti nilai bobot antara Vectrex pertama dan Vectrex kedua. Nah, seperti algoritma tadi, bobot antara Vectrex A ke B yaitu 8. Nah, maka pada matriks ini mempunyai baris dan kolom yang dimana kita mengisi bobot antara Vectrex A ke B yaitu 8, dan begitupun di bawahnya antara A ke B. Dan kemudian begitupun pengisian nilai bobot selanjutnya antara Vectrex pertama dan Vectrex kedua. Dan kemudian di bawahnya ini merupakan operator berjalannya stack. Kemudian kita run. Nah, jadi ini proses dari berjalannya stack.
Nah, pada peti ini merupakan jalur pencarian sampai pencarian Vectrex ditemukan. Kemudian di bawahnya ini merupakan total bobot dari jalur Vectrex awal sampai ke Vectrex yang dicari. Nah, seperti itulah pencarian dari DFS atau pencarian secara mendalam yang menggunakan struktur data tree. Terima kasih, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.